maafkan. Namanya My Lesson ini ya. Coba di-start Iya. isinya apa aja itu. Di Jelaskan sini itu. kalau kita klik start di sini itu nanti langsung, menuju ke halaman login. Jadi Mhm. jadi kalau misal, kita sudah memiliki akun, jadi kita tinggal kasih masuk saja username sama password-nya. Terus ada juga, jika kita belum memiliki di sini kan ada, tombol register, tinggal register saja di sini. Ya, kan tampil seperti ini. Oh oh, bisa daftar ya, Dek, ya? Oke. Iya. Bagus bagus. Nah, selanjutnya, jika kita login, di sini saya pakai Mhm. Wah. bentar ya, Bu, saya kelupaan. Lesson. Ini nggak apa-apa kok, Dek, kamu pakai apa ya, karena kalau memang mau membuat website yang bagus ya, website yang bagus dengan teknologi Microsoft, sedangkan kita nggak punya Azure Pass memang nggak bisa maksimal ya, Dek, ya. Nih kamu cukup cerdas sih mensiasatinya dengan menggunakan teknologi yang lain, no problem Adik-adik. Itu disiasati kok. Makasih, Bu. Oh. Kemarin juga ada yang begitu, ada yang harus ngoding dia pakai Python. Kasihan betul. Kalau Python sih lebih ke arah ya, Bu, mobile gitu, apa gimana? Dia bikin web juga, Dek, web langsung terhubung ke dashboard Oh. juga. Jadi lumayan berat tau kan nggak dapat Azure Iya, Bu. Pass gitu. Ini Iya. bagus ini tampilannya ini. Nah, iya, Bu, ini, halaman course-nya, jadi ini halaman mata pelajaran, mata kuliah yang diberikan kepada, pelajar, siswa-siswi. Jadi, kalau misalnya, kalau misalnya kita sebagai, seorang guru juga bisa, bergabung sebagai instruktur dari My Lesson ini. Jadi, di sini kami, sebagai pembuat aplikasi, kami berikan leluasa kepada, guru maupun siswa. Jadi guru di sini, sebebasnya mereka atau terserah dari mereka bagaimana mau membuat, mata pelajarannya mereka. Jadi mereka tinggal, upload upload, materinya dan nanti akan muncul di sini. Oh, bagus. Beda lagi dengan tampilan siswa. Kalau tampilan siswa tinggal muncul macam-macam materi pelajaran, kemudian tinggal kita pilih, kemudian siswa tinggal pilih mana mata pelajaran yang, Mau dipelajari. yang mau dipelajari. Kenapa? Nah, misalnya, saya pilih di sini, ini pendidikan agama Islam ya. Nah, di sini ada tampilan materinya. Kami ambil materi ini dari, sumber belajar. Sumber belajarnya itu dari katalog buku, katalog Kemendikbud. Jadi Oh kami ya, bagus. sesuai dengan kurikulum yang saat ini kan kita yang pakai Kurikulum sekarang ini Merdeka. iya. Nah, jadi kami ambil sumbernya di Kebetulan aku situ. guru, Dek, jadi ngerti aku. Ini bagus ini, Iya. Dek. Betul, bagus ini. Ini Iya. websitemu termasuk bagus ini, Dek. Jadi di sini guru nggak cuma bisa menggunakan, tapi juga bisa berbagi ya. Gitu tuh Iya. maksudmu toh? Iya, Nah. Bu. Abang. Aida. Sebentar deh, anakku bahaya betul. Iya. Ini bagus ini, Dek. Iya. Terus Iya. di situ jadi guru, siswa bisa masuk semua ya. Kalau siswa cuma bisa belajar ya. Iya. Kalau guru berarti bisa membuat konten dan juga bisa mengambil konten gitu maksudnya ya. Iya, betul. Ini
Open resource berarti dia. Iya, open resource. Tapi harus disetujui dulu dari adminnya, Dari administrator adminnya. dari. Oh. Iya. Oh, aku Karena tahu ini karena berarti mungkin saja sempat Heeh. ada siswa yang berpura-pura jadi seorang guru, jadi jadi ikut guru. jadi Oh instruktur iya. ya. Jangan-jangan nanti ada siswa yang nakal ini kayak siapa ini? Kayak Aswin gitu misalnya. Oke, bagus ini deh, bagus sih. Ini kalau kamu pernah lihat PMM deh, PMM itu platform mereka mengajar itu di situ guru bisa berbagi juga bisa mengambil konten gitu ya. Dan ada admin, ada apa ya? Dari tim Kemendikbud yang akan mengkurasi gitu, menyeleksi. Jadi bagus ini. Kalau di sini yang menyeleksi adalah adminnya, oke. Keren deh, keren. Dan Ini saya salut karena kamu mensiasati ya, nggak bisa pakai teknologi Microsoft, pakai teknologi yang lain. No problem, yang penting jadi ini. Oke, bagus. Salut dengan effortnya adik-adik, well done ya, dan best luck untuk yang berikutnya ya. Ini sudah ada Bu Clara, silahkan lanjut dengan Bu Clara. Semangat. Ya, Bu Keren, Vita, terima Terima kasih, kasih Bu Bu. Vita. Sama-sama. ya Ibu. Selamat malam adik-adik. Ya, selamat Ya, malam, malam, Bu Kak. Clara. Iya, ini room 3 dengan Typhon. Typhon nih bacanya nih kelompoknya nih. Kalau cara bacanya Typhon. Typhon, saya salah. Tiba. Baik. Tadi saya sudah menyimak sedikit banget, tapi Iya. belum utuh. Bolehkah disampaikan dari awal kembali adik-adik? Boleh, yuk. Ya. Jadi saat kita membuka websitenya ini itu nanti akan halaman beranda atau halaman depan. Jadi nanti halaman depannya seperti ini. Di sini juga ada tentang kelebihannya, kemudian pertanyaan yang sering diajukan. Jadi bisa ditampilkan di sini. Maaf, Kemudian ini kalau di website sini tentang kan apa ada adik-adik? ini tentang website aplikasi pengukur keberhasilan belajar. Pengukur Aplikasi pengukur keberhasilan belajar. ya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita misal klik start di sini, nanti itu ada halaman login. Jadi nanti ada halaman login, kemudian kita masukkan username sama password seperti biasa, nanti akan tampil di sini dashboardnya, dashboard tentang akunnya kita. Jadi kemudian kalau misal kita mau akses mata pelajarannya, tinggal kita klik halaman course di bagian kanan atas ini. Nah, tampil seperti ini, macam-macam mata pelajaran yang ada. Jadi siswa tinggal memilih mata pelajaran yang diinginkan maupun mata pelajaran yang diajukan oleh gurunya seperti itu. Mohon maaf, masih unmute, suaranya masih mute. Iya, baik. Enggak, saya tadi mau nanya, boleh klik salah satu enggak gitu loh, pengen lihat. Oh iya, ini bisa. Jadi di sini adalah materinya, materinya ini tidak hanya berupa sekedar tulisan, jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi bisa juga dalam bentuk video. Jadi tergantung dari instrukturnya, tergantung dari pengajarnya, guru, apakah dia mau dalam bentuk tulisan atau dia mau dalam bentuk video, terserah dari mereka. Oke, Kemudian di sini silakan juga dilanjutkan. ada Uji keberhasilan. Itu apa, iya, kayak ulangan gitu? iya, ini yang semacam penguji, ini yang penguji keberhasilan belajar. Kan kita aplikasi Oke. pengukur keberhasilan. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu menjadi patokan apakah dia sudah berhasil melalui pembelajaran ini atau belum, apakah dia sukses atau belum, seperti itu. Boleh Kemudian dicoba ada kuisnya? boleh. Nah, di sini kita mulai start quiz. Nah, jadi Oke. tampilannya itu seperti ini. Tiap Iya, satu boleh soal option. dijawab acak dulu aja ya? Kebetulan pertanyaannya ini bukan hanya sekadar opsi, tapi juga bisa dari bentuk pertanyaan lain, misalnya pertanyaan benar atau salah, pertanyaan esai juga bisa seperti itu.
Oke, tapi yang ada di sini semuanya pilihan ganda ya? Iya, kebetulan yang kami buat ini pilihan ganda. Nah, kemudian di sini Kalau akan yang esai tampil nanti ada nggak contohnya yang esai? kalau esai kami saat ini belum kami buat. Belum. Oke, baik. Iya. Ini sudah selesai dijawab, terus gimana? Nah, kalau kan di sini ada tampilannya, nilai, Iya, kemudian total benarnya, yang salah juga. iya. Nah, kan ada eh, nilai 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 apa ya? Minimal yang harus dia lulusi. Nah, lewat KKM-nya dari gitu ya. ya, kalau gagal itu mereka harus ulang kembali. Mereka harus ulang Nggak kembali. bisa lanjut ke bab 2. Iya. Bisa aja tapi nanti kalau lanjut nilai yang sebelumnya itu dianggap Tetap gagal fail. sebelumnya. Iya. Ini Jadi tidak, ada ya, ya, ini kan ceritanya dari 5 nomor, 5-5-nya salah ya. iya, masalah. Oke, misalnya kalau dari 5 nomor 2 yang salah, dikasih tahu nggak nomor berapa dan berapa yang salahnya? Enggak, di sini kami tidak sampaikan nomor berapa yang salah, karena nantinya mereka bisa pelajari kembali hanya pada nomor itu saja. Jadi kami patokannya di sini, dia mempelajari semuanya, tidak hanya pada satu nomor saja gitu. Oke. Nah, ini kan hanya salah satu mata pelajaran ceritanya ya, Dek, ya. Nah, pengukur keberhasilannya itu apakah dari sekian mata pelajaran, kemudian diambil analisanya atau hanya salah satu saja? Maaf, Ibu bisa diulang untuk Baik, kedengaran? pengukur keberhasilan ini kan, pengukur keberhasilan ini per mata pelajaran atau per jenjang? Misalnya kan dalam satu jenjang kita belajarnya kan beragam ya, bukan hanya agama ya. Ada, kewarganegaraan, bahasa Inggris barangkali. Nah, itu adik-adik pengukur keberhasilan ini per mata pelajaran atau dalam satu jenjang, sekian mapel 10 mata pelajaran dihitung, misalnya harus 8 yang lulus, baru dia dikatakan berhasil misalnya, begitukah atau bagaimana? Iya Ibu, mungkin saya bisa serahkan kepada teman saya karena kebetulan saya terus yang bicara ini. Oke, boleh siapa yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Boleh, silakan. Halo, selamat Iya. malam. Aswin ya? Iya, selamat malam, Bu. Iya. Iya, Bu. Ibu Clara sudah lama nggak ini kelas, Bu. Aswin yang udah lama Iya, nggak Bu. ketemu Jadi saya, ayo. iya, Bu. Jadi ini eh project yang kami dapati di Tripon ini untuk sementara kami menilainya per mata pelajaran, Bu. Oh, per mata Enggak pelajaran, yang baik. langsung kayak satu semester untuk satu Mhm semester mhm. semua mata pelajaran, enggak begitu, Bu. Oke, baik. Iya. Jadi per mata pelajaran kalian menguji keberhasilan agama, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau secara sistemnya sih, Bu, maaf, Mhm, Bu, memotong. Kalau secara sistemnya, Bu, kurang lebih sih kayak di website Mari Belajar yang asinkron itu, Bu. Jadi yang mhm. kayak tahap-tahapannya nggak bisa dilewatin gitu. Oh ya, Cuman yang jadi kelebihannya itu yang di bagian sininya, Bu. Ini yang eee, tampilannya yang mana yang salah-salahnya, nilainya, yang itu, Bu. ya yang tadi disampaikan ya. Ya. Iya. Tapi ini kan yang barusan kan 5 jawaban salah ya, jadi fail. Nah, ini di bagian bawahnya ada 0 jawaban salah, 0 jawaban benar, terus fail juga. Maksudnya anak itu tidak menjawab atau bagaimana? Yang bagian mananya, Bu? Nah, itu yang tanggal 17 Juni tuh. Ini kan berarti pernah dicoba ya? Atau ini belum ada pertanyaan? Oh, ini, Bu, yang ini kan ada beberapa kali coba ya, Bu, ya? Iya? Ini bisa Oh, dilihat lagi dari trial mungkin ya? ya, itu, Bu, ada Oh, yang pernah dicoba kemarin, mhm mhm. jadi list-nya masih masih ada di history gitu, Bu. Oke, ini nggak bisa hilang ya, Dek? Eee, kalau masalah kalau Bisa masalah bantu itu jawab sih, Bu, eh, nggak bisa ya? eh, dari administrator bisa dia dihilangkan dari Iya. Oh, administrator. oke, baik baik.
Oke, paham paham paham. Terima kasih. Adik-adik kalau misalnya diberikan waktu lebih lama, kalian mau mengembangkan proyek ini ke arah mana adik-adik? Ya Bu, Kalau teman-temannya pada diberikan diam waktu nih Bu. lebih panjang. Mungkin pada deg-degan Bu. Iya Bu, izin menjawab. Boleh, Asman. Iya baik, Silakan. jika diberikan kesempatan untuk lanjut, mungkin kami terlebih dahulu akan mengujinya ke beberapa siswa. Mungkin seperti itu Bu, kami akan melihat bagaimana jika ada beberapa jumlah, misalkan lebih dari 10 orang yang menggunakan website kami, apakah itu bisa atau tidak. Karena kan biasanya ada server kayak misalkan down seperti itu Bu. Jadi Iya. ke perkembangan sistemnya, Ya. penguatan sistemnya seperti itu Bu. Kemudian kami juga mungkin akan menambah apa yang kayak seperti mungkin ada masukan, kami minta evaluasi dari yang menguji coba tadi, kemudian ada masukan, Ya. itu bisa kami pertimbangkan untuk ditambahkan di website kami. Misalkan seperti yang tadi Ibu ada sempat katakan mengenai apakah ini nilainya per mata pelajaran atau bisa secara keseluruhan. Nah, di situ mungkin kami bisa mengevaluasi bagaimana caranya supaya kami bisa menambahkan total keseluruhan dari nilai mata pelajaran yang sudah diujikan itu hasilnya dapat dilihat secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, good. Terima kasih banyak. Applause buat kalian. Apresiasi yang luar biasa. Effortnya, kerjasamanya, kolaborasinya. Saya sangat bangga ya punya adik-adik menti yang kreatif seperti kalian. Mudah-mudahan kedepannya studi kalian juga lancar dan sukses ya adik-adik ya. Oke, dari Amin Bu, saya makasih cukup. Bu. Dari Ya, saya cukup adik-adik. Terima kasih banyak untuk presentasinya, untuk berbagi ilmunya. Saya pamit undur diri dari ruangan ini ya. Sukses buat Ya, kalian. makasih Bu. Selamat terima malam. kasih Terima Bu. kasih Bu. Iya, Selamat sukses malam. buat adik-adik. Ibu juga. Selamat malam Amin, Bu. terima kasih. Astaga. Jawab-jawab Ki guys kalau ada pertanyaan lagi. Kalau soal website nanti Tapi saya. menjelaskan tidak ada ditahu. Kalau yang soal Aduh. kalau pertanyaan-pertanyaan logika bisa dijawab Ki. Asma ini pengen kencang menjelaskan. Jadi bagaimana Pini? Tidak ada Mi? Masih ada 9 toh, baru 2. Baru 2. 7 Pi. Oh. Kita tunggu. Tapi kayaknya tadi banyak sekali pertanyaan tadi ini Bu Clara. Kalau Bu Vita kan dia asal Ji. Dari Jadi yang kita Ji. penting lihat nih. Iya. Aduh. Di saya Ibu Esti. Yang mana tuh Esti? Ada sih. Kalau mau dapat sebentar kayak. Siap-siap Mami Ki jawab Ki. Untung bisa juga terbuka di. Berapa kali juga aku coba tadi, tidak mau kita terbuka. Tadi itu kan ku coba tadi emailku tuh aku cari-cari email di YouTube tuh bilang harus diverifikasi dulu, verifikasi email. Pas sampai coba cari-cari di emailku ada di spamnya. Oh ternyata belum kita verifikasi, jadi suspend. Jadi ku coba verifikasi. Oh gini. Oh ternyata lama-kelamaan langsung Bisa. unsuspend. Iya. Oh jadi setiap kali mendaftar itu. Sudah tuh miku Jadi sekali bayar ininya anunya. setiap kali dikasih login itu harus verifikasi email Ki. Iya. Sudah buat akun kayaknya Iya, verifikasi sudah buat email. akun. Kan satu kesalahan Pernah itu, juga dulu jadi ada solusinya. Iya. Pernah juga dulu bikin begini, cuman yang ku pakai namanya PHP RAT aplikasi. Saya tidak tahu itu ya.
Bagaimana sertifikat Sita ya? BTW ini kerekam nah, jangan sembarang bilang. Sembarang apa bilang. Sertifikasi Sita ya bagaimana, Bang? Ada sertifikasi kita tadi. Sertifikasi. Berapa nilai tak lulus, Ji? Alhamdulillah, nilai minimal. Alhamdulillah. Halo. Bapak, Halo, Pak Rildi. Gimana, Selamat sehat semua? malam. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lancar nggak tadi? Siapa tadi yang udah masuk? Bu Vita sama Ada Bu Clara. Ibu Herlinda sama Ibu Clara, Pak. Gimana? Respon mereka gimana? Bagus. Katanya bagus. Bagus, Pak. Diapresiasi katanya. Katanya harus Ah. dikembangkan ini. Kak, tapi kalian jangan percaya ya. Jangan-jangan Iya. mereka bilang depan saja kan. Nilainya nanti jelek ya. Siap, Pak, siap. Oke. Saya jadi lupa ya. Kalian kemarin buat apa? Website toh kalau nggak salah saya. Iya Pak. Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Website apa kemarin? Itu pengukur keberhasilan belajar siswa-siswi. Dan Oke. mahasiswa. Jadinya gimana? Buat apa aja kemarin? Buat website terus buat apa lagi? Di dalamnya ngapain nanti belajar kan? Materi, ujian, Iya. iya toh? Iya itu Pak. Terus apa lagi? Ada analisisnya nggak kemarin? Lupa aku tuh. Analisis, kan analisisnya itu harus berbayar dulu Pak. Jadi agak sulit. Coba di share screen dong. Hasil akhir kalian gimana? Saya kan nggak lihat kemarin hasil akhirnya. Ini Pak. Oke. Kalian kalau ditanya nanti pakai teknologi Microsoft apa, kalian jawabnya apa? Ada nggak? Itu setting. Kita Belum ada ya? Bagaimana? bilangnya pakai Blogger, Pak. Pakai WordPress. Soalnya gini, saya lihat beberapa mentor, mereka tuh pasti lihat teknologi Microsoft-nya. Kalau nggak ada, mereka nggak mau ngasih nilai bagus gitu. Makanya kemarin itu saya minta kalau nggak dianalisis pakai Power BI, tambahin Power Virtual Agent-nya gitu, biar bagus lah gitu. Kalau dari saya mah pasti nilai kalian bagus sama saya semua gitu loh. Kalau sama dosen lain saya nggak tahu gitu. Oke deh, sip. Ya silakan dilanjutkan nanti, nggak usah lama-lama ya. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya di sini bukan semuanya jurusan IT harus belajar lagi dari awal gitu ya. Harus banting setir gitu, dan tentunya itu nggak mudah karena kan standing applause buat kalian. Semoga selepas dari program ini kalian bisa jauh lebih baik dan sukses nanti karirnya ya. Kabar-kabar aja kalau misalnya Amin, sukses, nanti Pak. traktir saya ST atau apa ya. Oke, terima kasih. Itu aja rekan-rekan ya. Iya, Sukses Pak. selalu buat kalian. Iya, Yuk, Pak. mari selamat malam. Terima kasih, Mari. Pak. Terima Bapak kasih, juga Pak. yang sukses, Pak. Ya, mari. Kira tadi siapa? Padahal enggak, terakhir itu si enggak ikut ke mentoringnya Pak. Jadi Ngeri baik saya fine sih. ternyata. Iya baik Pak, karena call kan enggak dapat kok. Kayaknya lama-lama di kelompok lain ini. Kenapa kita kosong? Biasa juga. Belum dapat itu yang Bang. Yang lama. Ya kan 9 di mentor. 11 20. Ada Yang menunggu kuliah Pak tinggi. Agro itu. Itu Azure Web Apps bagaimana kah?
Apa dijelaskan nanti nih Microsoft-nya, Microsoft-nya. AI. PRB kan Apa? analisis. Hmm, Untuk PRB teknologi analisisnya. Microsoft yang dipakai misalnya Oh, banyak Pro. AI kan analisis. Putus-putus ki surat Bang. Terus sekarang Bagus, bagus. Jaringanku apa yang enggak bagus? Putus-putus Ki sih di sini juga. saya putus-putus sekarang. Tidak. Oh, berarti Oh, terlalu enggak ini. jauh ke mic-ku. Bagaimana aja Bang? Enggak balik ini? Idul Adha. Janganlah disuruh terus ke sini sampai habis waktu. Maksudku balik pulang kampung Idul Adha. Oh, Lebaran. astaga. Bagaimana Ki mau pulang kampung ini? Laporan harus dikumpulkan dulu. Sampai hari Selasa di. Akhir. Iya. Pikir Kayaknya di satu yang kerja itu deh. Maksudnya mana? bagi-bagi toh. Bisa juga iya. Tuh, Laporan yang mana kan ini? sisa. Yang Kan laporan kemarin akhir. kan. Iya. Malas Kulihat sekali ki laporan. laporan, astagfirullah. Kulihat ki yang angkatan sebelumnya lihat kerja anunya tuh, lihat laporan akhirnya itu kayak mirip-mirip aja semua. Yang beda itu cuma di caption project-nya. Baru Dari bagus mana kau tahu? anu ya. Bagus di kita iya karena satu jurusan Jiki lagi. Satu learning track juga. Satu project juga deh. Sisa nama. Sampai di anu mas saya sampai di bab 1 baru ke bab 1. Oh. Kukira sampai di bab 5 Mi. Oh. Tapi nanti deh dibagi-bagi. Bagi-bagi kalau mau kaji. 50 di. Begitu supaya cepat diselesaikan. Enggak apa-apa itu kalau sama. Maksudnya kan kalau redaksi katanya bisa diubah, bisa jadi parafrase supaya enggak terlalu sama redaksinya. Iya kan beda Ji juga dosen anu tak DPA tak. Beda Ji mungkin. Oh, iya. Kalau saya iya beda Ji. Enggak mungkin sama tuh kalau baca. Kalau nanti ya iya sama. Pasti nak tahu Ji. Sebegitu Pak supaya enggak pusing. Iya, enggak pusing memang tapi saya yang pusing karena saya dulu kerjai. Mana ini Rizky? Nah diam-diam Ki. Ai kerja laporan kayaknya Nonton terus Ki. deh. Nonton Kinja Diam-diam Korea. kerja. Nonton Ki Korea Injo. Lumayan lama ya Enggak di pindah rumah. libur UNAS kah? Enggak. Anak-anak kampus itu tidak. Libur ya. Bang, mau bertanya Bang. Ini kalau kan misalnya saya kan D3. Kalau mau lanjut ada informatika di situ tuh Bang? Iya, bentar. Bicara di cek PC. Sip. Dia direkam ini.
Kayaknya. Enggak, Jide. Tapi itu kayaknya dilihat Ki, bisa saja ada lihat Ki ini untuk penilaian untuk penilaiannya begitu ya. Kayak misalkan siapa tahu ada yang lihat ulang Ki. Untuk penilaian. Pakai bahasa daerah ngapain? Coba aku lihat. Tidak tahu Bang ada bisa. Ada tadi yang sampaikan deh. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Selamat malam Bu. Ya. Selamat Oke, malam, Bu. silakan Salam. bisa disiapkan demonya. video demonya Bu atau websitenya langsung? Videonya saya mau lihat dulu sekilas saja, nggak usah lama-lama ya. 1 menit, 2 menit, kemudian kayaknya lebih enak langsung lihat websitenya kalau nanti memang ada produknya langsung. Oh iya Bu, bentar. Ini udah kelihatan Ibu? Sudah, Mas? Suaranya kayaknya belum keluar ya? Atau memang belum ada? Oh, suaranya nggak kedengaran ya Bu? Belum. Enggak kedengaran Ki suaranya. Muhammad Aswin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok Taipon yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Hairun Multazam, ada Muhammad Aswin Fadilah, ada Asma Ghaffar, dan ada saya sendiri Rizky Nursulistiasari yang bertindak sebagai moderator di sini. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama permasalahan singkat, yang kedua usulan solusi, yang ketiga manfaat solusi, dan yang terakhir demonstrasi website yang telah kita bangun yang bernama MyLesson. Oke, untuk topik pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu permasalahan yang menjadi alasan adanya pengembangan proyek ini. Dalam pengembangan Capstone Project ini, kelompok kami telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu keterbatasan metode pengukuran keberhasilan belajar yang dilakukan secara manual. Yang kedua, tidak adanya umpan balik personal dan rekomendasi belajar. Yang ketiga, kurangnya aksesibilitas dan fleksibilitas.
Dan yang terakhir, kurangnya visualisasi dan analisis data yang efektif. Untuk poin selanjutnya, yaitu usulan solusi, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Asma Gafar akan menjelaskan mengenai usulan solusi yang akan kami berikan. Solusi yang akan kami berikan yaitu pembuatan sebuah website untuk mengembangkan keberhasilan belajar siswa dan mahasiswa, yaitu sebuah website yang kami sebut dengan My Lesson. Website ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional dalam mengukur keberhasilan halaman beranda yang menampilkan tentang tujuan dari aplikasi website kami. Oke, mungkin Kemudian bisa pada sekarang. kemudian pada bagian ini juga terdapat tombol start, di mana tombol start ini akan mengarahkan langsung ke halaman login. Iya Bu, maaf Iya, kenapa Bu? Iya, Bu. Untuk Langsung pada bagian ini aja ke websitenya nggak apa-apa sekarang. pada bagian ke bawah ada Tampilkan kelebihan website kami, di mana kelebihan. Nah, ini sudah ya. Tadi untuk openingnya, untuk latar belakangnya lewat video. Nah, sekarang coba bisa langsung didemokan websitenya. Baik Bu. Membuat websitenya pakai apa? Pakai WordPress, Bu. Kemudian teknologi Microsoft yang dipakai apa? Kalau teknologi Microsoftnya itu Power BI untuk analisisnya nanti, Bu. Jadi kalau misalnya kan di sini kami itu ambil aplikasi pengukur keberhasilan siswa. Nah, itu nanti hasil dari ujiannya itu akan tampil nilainya, jadi tinggal dianalisis kemudian dimasukkan di Power BI. Oke. Baik, coba bisa ditampilkan. Ya, ntar saya coba share screen. Ini Bu sudah kelihatan. Oke, sudah Mas. Baik, di sini kan ada websitenya kita. Nah, judulnya itu My Lesson. mylesson.my.id. Nah, di sini halaman itu halaman belanda. Ada tombol start di sini, kemudian tentang kelebihan dari website kami, dan kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Nah, untuk jika kita ingin memulai, maka kita klik pada tombol ini start. Nah, langsung akan diarahkan ke halaman login. Jadi kita tinggal masukkan username sama passwordnya. Namun apabila kita tidak memiliki username sama password, tentunya pasti registrasi terlebih dahulu. Nah, jika misalkan saya masuk sebagai admin My Lesson, nah di sini akan menampilkan halaman dashboard tentang akun dari website kita. Nah, kemudian apabila kita ingin memulai pembelajaran, di sini pada kanan atas pada kanan atas di sini ada halaman course yang merupakan halaman yang tampilan dari mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita ikuti atau yang kita inginkan. Jadi di sini ada tampilan mata pelajarannya seperti ini. Jadi di sini websitenya juga tidak hanya sekedar untuk siswa, tapi juga bisa juga untuk para guru. Jadi untuk para guru itu dia bisa menjadi instruktur dari website ini. Jadi guru di sini berguna untuk mengupload atau membuat sebuah mata pelajarannya di sini. Jadi apa mata pelajaran yang diupload sini akan langsung tampil di halaman ini, begitu Ibu. Beda lagi dengan halamannya siswa. Halamannya siswa hanya berupa halaman course begini, tapi dia tidak bisa membuat mata pelajaran seperti ini. Jadi hanya sekadar mengikuti kemudian mengerjakan. Jadi misalkan saya di sini ingin mengerjakan mata pelajaran ini. Coba Mas, ini yang tampilan Power BI-nya seperti apa?
kalau tampilan Power BI-nya itu kami belum sempat di situ karena analisisnya ini kan kami pakai WordPress. Nah, Oke. untuk WordPress itu harus dalam bentuk harus yang berbayar, Ibu. Harus berbayar. Nah, yang kita pakai ini kan gratis. Nah, kalau mau analisis secara langsung itu harus berbayar terlebih dahulu gitu, Ibu. Kalau bisa juga manual, tapi agak sulit sih secara manual karena harus menyusunnya satu persatu, kemudian dimasukkan di Excel, kemudian kita lakukan data di Power BI. Gitu, Ibu. Oke. Tapi bagus ya, sudah cukup lengkap tadi yang dibuat. Nanti tinggal sebenarnya Power BI-nya mungkin bisa terpisah dulu ya, tidak harus embed Iya. ada link gitu loh. Tapi kan data Iya, dari Ibu. sini kan bisa Anda tarik ya sebenarnya. Tapi nanti untuk Iya. kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Iya. Untuk tampilannya juga menarik, tadi lengkap sudah ada khusus untuk instruktur ada sendiri, kemudian khusus untuk siswa ada sendiri. Jadi nanti bisa memilih yang mana. Oke. Inilah untuk kelompok di room 3 ini. Selamat ya, sudah sampai di tahapan Capstone Expo. Good job, sudah Iya. Anda kerjakan. Terima Tetap kasih. semangat. Ya, semoga nanti Iya. mendapatkan hasil yang baik. Oke ya. Amin. Selamat Amin. malam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam. Semangat Iya, Bu. juga, Terima kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ingat guys, kita direkam.
Ya, halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Iya, Selamat malam, Pak. selamat malam. Bisa ditampilkan atau didemokan produk Capstone ya? Baik, Pak. Boleh Pak. Ini dalam bentuk video atau langsung videonya Pak? Langsung saja. Baik, Pak. Jadi ini adalah websitenya kami, di mana namanya itu MyLesson, mylesson.my.id. Kan halaman ini kan halaman pertama atau halaman beranda. Halaman pertama ini akan tampil semua arti besar, kemudian ada juga kelebihan tentang website kami dan juga semacam pertanyaan yang sering diajukan. Nah, jika kita mulai dari sini, kita klik start, maka itu akan langsung menuju ke arah halaman login. Jadi kita tinggal masukkan username dan juga passwordnya. Namun apabila kita belum memiliki akun, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita login, di sini akan tampil halaman beranda milik akun kita. Nah, jika kita ingin memulai, kita pada kanan atas ini kita klik course, akan menampilkan dia akan menampilkan sebuah halaman tentang mata pelajaran. Kebetulan di sini judul yang kami ambil itu mengenai aplikasi pengukur keberhasilan siswa dan siswi. Jadi websitenya kami ini fokus kepada mengetahui kesuksesan atau keberhasilan belajarnya siswa-siswi itu, apakah dia benar-benar memahami mata pelajaran yang telah dipelajari di sekolah atau belum. Jadi saat kita di sini akan tampil halaman mata pelajaran. Jadi jika misalkan kita memilih pendidikan agama Islam. Jadi pilihan ini berdasarkan apa yang diinginkan para siswa dan juga sesuai dengan apa yang diajukan kepada gurunya. Dan juga pada website kami ini tidak hanya sekadar pada siswa saja, tapi juga untuk guru. Di sini guru sebagai instrukturnya. Jadi gunanya guru di sini upload website ini. Halo, tes. Mas, suara saya masih kedengaran? Iya, terdengar. Ya, terdengar. Baik, Terdengar. saya lanjutkan. Di sini kan kita website ini berguna tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Nah, jadi guru di sini berguna sebagai instruktur yang memberikan mata pelajaran. Dia mengupload ke website ini mata pelajaran. Kemudian sebagai siswa dia hanya sekadar mengikuti mata pelajaran yang telah diupload gurunya. Nah, misalkan kita memulai di sini pendidikan agama Islam. Kita klik pada Continue Learning atau Start Learning. Nah, di sini akan tampil materi-materi yang telah diupload oleh instruktur atau guru. Jadi di sini misal di sebelah sini ada juga course kontennya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, dan di dalam tiap bab ini ada materi sekaligus soal latihan atau soal uji, di mana soal ini sebagai tolak ukur, sebagai hasil uji untuk menguji siswa-siswi sampai mana tingkatan belajarnya. Jadi yang kita analisis nanti di sini hasil dari latihan yang mereka kerjakan ini, di mana kami di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengetahui pencapaiannya mereka.
Nah, di sini kan akan tampil hasil dari pengerjaannya mereka tentang berapa benarnya, berapa salahnya, kemudian berapa yang nilai yang didapatkan. Nah, di sini kan saya tampilkan sudah dua kali pengerjaan. Ada yang salahnya tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang ada 5 yang salah. Nah, sehingga nilainya itu hanya 0, jadi dikatakan dia gagal. Namun apabila, dia melewati ambang batas, yaitu yang kita berikan itu passing marks-nya itu 80, maka dia dikatakan bahwa dia benar-benar paham tentang materi ini. Namun apabila, siswa tersebut terus, gagal, dia bisa diberi kesempatan untuk, melakukan atau mengerjakan ujian ini kedua kalinya sampai, mereka benar-benar paham. Kemudian baru bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ya, begitu mungkin saja, Pak, dari saya. Ya baik, berarti ini sebenarnya website ya sebenarnya. Jadi, yang berisi, tempat untuk belajar bagi siswa maupun, bagi mentor ataupun guru ya untuk mengupload Iya, Pak. materi gitu ya. Nah, pakai apa ini, website-nya? Iya, Pak, apa? Ya, menggunakannya pakai apa? Pakai WordPress, Pak. Oh, WordPress, oke. Mungkin, satu hal yang juga mau tanya adalah apakah ada pas login itu ada, halaman untuk misalnya, role dia sebagai guru atau mentor dan juga role sebagai siswa? Atau semua sama, seperti itu? Kalau, di sini kan sebentar, Pak. Nah, kalau, sebagai instruktur itu dia tampilannya seperti ini, Pak. Jadi ada, di sini instruktur itu ada tampilannya seperti ini. Ada, bagian my course-nya, announcement. Jadi apapun kursus yang dia tampilkan, dia upload di sini akan tampil di sini. Begitu, Pak. Kalau, siswa itu beda. Dia hanya tampil berupa, course yang dia course yang dia, eee, daftar, kemudian berapa total course yang telah dia, selesaikan begitu, Pak. Mungkin. Oh, oke, iya menurut saya sudah, sangat baik ya karena tadi saya, yang saya inginkan adalah ketika dia login sebagai guru atau mentor, itu akan berbeda dengan ketika dia login sebagai siswa. Tujuannya adalah karena siswa kan hanya mengikuti perkuliahan ya. Sedangkan kalau dosen atau guru Iya, atau mentor, mereka bisa mengupload gitu ya, mengupload kuis, mengupload, tugas ataupun, ujian gitu ya. Dan itu iya. hal yang seharusnya tidak ada untuk siswa. Nah itu sih yang tadi saya mau tanyakan ya, tapi memang kalau sudah, dibuat seperti itu sudah sangat baik untuk teman-teman. Itu aja dari saya, ada pertanyaan dari semua? Mmm, iya, Pak, saya mau bertanya terkait, ini, penggunaan Azure Web Apps itu seperti apa ya, Pak? Penggunaan Power Apps maksudnya? Azure Web Apps. Web Apps. Tujuannya apa? Apakah ingin membuat website ini menggunakan web apps? Kan kebetulan, di sini kami itu kan gunakan WordPress. Nah, karena, kan kami belum ada akses Azure pas jadi, saya ingin cari tahu seperti apa itu Azure Web Apps-nya.
Oh gitu. Apakah dia sederhana WordPress atau perlu codingan begitu, Pak? Ya, karena kebetulan kan kami ini rata-rata dari data analis semua, jadi agak kurang mengerti terkait dengan codingan tentang IT, jadi terpaksa kami gunakan WordPress begitu, Pak. Oke. Ya kalau untuk Azure Web App ya ataupun Power Apps gitu ya, pada umumnya memang nggak perlu codingan juga teman-teman gitu. Jadi tujuan memang diadakannya pembuatan aplikasi tanpa codingan ya untuk itu, untuk mempermudah teman-teman semua membuat app atau website. Jadi intinya tinggal drag and drop gitu ya. Jadi misalnya kita mau tambahin komponen untuk isi form. Nah, nanti kotaknya tuh bisa langsung di-drag dari dari satu pilihan-pilihan komponen gitu ya ke dalam desainnya di tengah-tengah gitu. Jadi nanti kalau saya mau formnya isinya di salah satunya, kalau isiannya di tengah gitu ya, yaitu untuk nama. Terus saya mau di bawahnya lagi untuk isian untuk alamat gitu ya. Nah, itu bisa tuh dibuat langsung, tinggal di drag and drop aja. Jadi sudah lebih mudah, nggak ada codingan. Oh begitu ya. Hmm. Tapi tetap butuh Azure Pass ya, Pak? Iya betul, itu Azure Pass ya, dan itu yang memang saat ini belum teman-teman dapatkan, tapi ya maksudnya ini karena Azure subscription-nya memang sudah ditiadakan gitu ya, jadi nggak pakai sistem itu lagi. Jadi memang ya diharapkan untuk ke depan memang ada gitu ya, agar teman-teman semua bisa coba gitu. Cuman ya untuk saat ini belum, teman. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya, itu aja. Terima kasih ya teman-teman untuk demonya. Izin ke tempat lain untuk menilai lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Makasih, Pak. Selamat Pak. malam. Iya. Empat lagi, Dik. Kak Anies kan dihitung sebagai mentor tak jadi otomatis anu kan juga kita. Apa itu Power BI kah? Kayak bagaimana itu? Tadi dipelajari saya di anuku. Makanya ikut ke data analis. Kalau yang Azure apa itu yang ditanyakan tadi? Azure Web Apps apa? Itu pakai yang kupelajari ya pakai coding juga. Juga. Dia itu bahasa pemrogramannya itu C# pakai sama JavaScript kalau nggak salah. Kenapa tadi Pak Charles bilang bukan? Tidak di. Beda kapan kau Oke. maksudnya? Karena jelaskan kita
nggak tahu mungkin kayak kan kalau dalam pembuatan webnya itu kalau nggak salah memang kayak di template gitu kayak di WordPress, tapi kalau dikembang kami di situ yang biasanya butuh coding ke orang. Tapi yang pelajari pakai coding karena disuruh Kak mengoding di situ yang Kau matkulnya. yang disuruh coding, bukan kita. Ayo lo. Ayo semangat. Sisa 4 lagi. 4 menit Mami. Masih masuk 1 menit nah. Mana ada sampai jam 10. Jam 21 nah bilang nah. WIB. Oh, 10 Wita. iya Kak. Aduh. Maunya cepat selesai. Mau kerja revisi Bang, ay. Diterima revisiku. Mau kerja lapor. Laporan juga belum. Aduh. Aduh. Rizky ini dari tadi diam-diam baik ini. Kangen sekali mengenai sama suaranya. Siapa lagi mentor yang diajar di web developer yang belum kita dapat? Masih ada itu Kak Hesti, Kak Manise juga. Terus ada Pak Agro. Oh, berarti KST, Kak Anis, itu Pak Agro sama Agro. Pak Agus. Kalau Kak Anis sih dia itu nah setuju karena dia di mentor tak aman di berarti sisain di 3 orang. Teman nggak tuh? Tapi nggak tahu nilai. Kak Anis kan bukan mentor kita, bukan mentor tak yang nilai mentor lain katanya. Toh? Orang lain, siapa yang orang lain? Yang Mentor dalam lain. tadi. Oh. Di mana itu LP3? LP3. Iya, di mana itu LP3? Ada di di situ di Taman Rea. Sebelah mana? Ada di kalau ke sini kita kalau dari Unas ke sini dilewati Unas deh. Ke sana pergi lagi. Apanya Kalau BTP? dari sini. BTP terus lagi sebelah kiri. Apanya Dayak? Sebelum Dayak lah. Besarkah? Kecil Ji. Tidak ada kalau Unhas. Di? Biasa Ji. Biasa Ji. Cuan bos. Apa di? Kalau di Unhas kayak luar biasa sekali. Mau sekali ya saya lulus di situ tapi kenapa enggak mendaftarkan dulu di situ? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke. Ya, bisa di-share screen, teman-teman.
Ini kalian share video boleh, produknya langsung juga boleh gitu ya. Bebas. Baik, Ibu, di sini saya langsung saja di video demonstrasinya. Belum tampil di saya, mungkin nanti dulu. Baik. Ini udah tampil dulu. Videonya silakan di Belum, mute. belum. Videonya silakan di mute. Di mute dulu. Videonya di mute. Itu loh, itu di share screen-nya itu ada video kan ya, itu bisa di mute, bukan share screen-nya yang di mute ya. Oke. Nah, Ini ya, langsung ke detik yang kalian mempresentasikan hasilnya. Sudah? Ya, oke. Nah, saya langsung tanya-tanya aja, itu di play aja sambil jalan. Di play aja. Ya. Oke, ini berarti kalian membuat web ya, menggunakan apa teman-teman? Di sini kan judulnya kami itu aplikasi pengukur keberhasilan belajar siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi. Jadi kami buat website seperti ini, Ibu. Iya, Jadi iya, iya. gimana Maksudnya website ini nanti mengembangkan website ini menggunakan teknologi apa gitu? Apakah murni HTML, CSS iya saja kami atau pakai apa? ya karena kebetulan kami di sini rata-rata dari data analis dan AI, jadi kami gunakan WordPress sih. Oh, pakai WordPress. Oke, baik. Terus teknologi lain dari Microsoft yang kalian gunakan, Microsoft Form, Virtual Agent gitu ada? Kami tidak gunakan itu, tapi untuk analisisnya itu kita pakai Microsoft Power BI. Tapi karena kan di sini yang kami gunakan itu fiturnya itu fitur gratis, jadi butuh berbayar untuk bisa gunakan analisis secara langsung. Jadi hanya perlu analisis manual terlebih dahulu. Jadi agak susah, Ibu. Kita ambil datanya dari website ini, kemudian kita masukkan di Excel. Lalu Iya. setelah itu lakukan Tapi get sebenarnya data di kan, Power BI. tapi sebenarnya kan fokusnya kalian adalah ke sistem informasi ini kan ya, pembelajaran ya. Bukan di dashboardnya ya sebenarnya, bukan di Power BI-nya kan. Iya. Oke. Oh ya, oke, good sih saya rasa. Ya, saya sudah cukup menangkap apa yang sudah kalian selesaikan. Ya, oke. Saya rasa cukup. Saya mungkin izin ke room yang lain dulu ya. Oke, good luck semuanya. Selamat malam. Iya, Selamat Bu. malam. Terima kasih, Bu. Oh, iya, Makasih, Ibu. Bu. Terima kasih Selamat atas malam. kedatangannya. Ya. Terima kasih. Oke, nyambung langsung ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba di play videonya. Bentar, Pak, saya share screen dulu. Ini saya ulang dari awal ya, Pak. Ya. Kok nggak ada suaranya?
Bentar Pak, saya ulang. Saya lupa aktifkan suaranya. Yang pertama, pada fitur home ini terdiri dari sebuah halaman beranda yang menampilkan tentang tujuan dari aplikasi website kami. Kemudian pada bagian ini juga terdapat tombol start di mana langsung ke halaman login. Untuk pada bagian ke bawah ada kelebihan website kami, di mana kelebihan website kami apabila pengunjung merasa ingin mengetahui lebih jauh tentang apa saja kelebihan dari website kami, maka tentu pengunjung bisa melihat hal ini. Kemudian yang terakhir ada fact atau pertanyaan yang sering diajukan. Nah, jika ada pertanyaan dari pengunjung yang ingin mencari tahu, kemudian pertanyaan itu juga sering ditanyakan oleh orang lain, maka bisa saja jawaban yang mereka cari dia temukan pada fitur ini. Stop. Selanjutnya, ya, oke. Berarti pertanyaan saya, teknologi Microsoft-nya apa yang digunakan? untuk teknologi Microsoft-nya ini kami pakai Power BI untuk analisisnya, Pak. Oke, terus? Iya. Udah? Iya, kenapa, Pak? Udah, Power BI aja? Apa lagi? Iya, kalau itu aja, Pak. Kalau Power BI, karena kan kami ini dari data analis semua, jadi agak susah agak sulit untuk kenapa, Pak? Untuk webnya bikinnya pakai apa webnya? WordPress, Pak. Oke, ya. Oke, saya kira sudah saya tangkap semua poin-poinnya. Saya harus sprint ke kelompok yang lain. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Selamat datang, Pak. Halo, selamat malam. Selamat Iya. Selamat malam, Pak. Pak. Ya, malam, Pak. Oke. Coba ditunjukkan ya. Ada video demonya nggak? Ada Ini Pak, dari sebentar. Boleh, Pak. Oke, dari kelompok Tipon ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi kami dari kelompok Tipon, Pak, ada 4 orang. Terus judul yang kami kembangkan itu membuat sebuah aplikasi berbasis web yang mana itu berguna untuk mengetahui apakah metode pembelajaran siswa atau mahasiswa itu udah berhasil. Nah, berikut Pak, ini ada video demonya Pak, bisa disaksikan langsung. Halaman-halaman beranda yang menampilkan tentang halaman-halaman beranda yang pertama pada fitur home ini terdiri dari sebuah halaman-halaman beranda yang menampilkan tentang tujuan dari aplikasi website kami. Kemudian pada bagian ini juga terdapat tombol start, di mana tombol start ini akan mengarahkan langsung ke halaman login. Untuk pada bagian ke bawah ada kelebihan website kami, di mana kelebihan website kami apabila pengunjung merasa ingin mengetahui lebih jauh tentang apa saja kelebihan dari website kami, maka tentu pengunjung bisa melihat hal ini. Kemudian yang terakhir ada fact atau pertanyaan yang sering diajukan. Nah, jika ada pertanyaan dari pengunjung yang ingin mencari tahu, kemudian pertanyaan itu juga sering ditanyakan oleh orang lain, maka bisa saja jawaban yang mereka cari dia temukan pada fitur ini. Selanjutnya, fitur login. Nah, untuk melakukan login kita klik tombol start. Nah, yang akan langsung mengarahkan kita kepada halaman login. Pada halaman ini kita akan memasukkan username dan password. Nah, di sini saya masukkan username yaitu Budi123 dan passwordnya. Namun apabila kita tidak memiliki akun, maka kita perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan mengklik sign in. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur course atau fitur tentang materi pelajarannya. Kita klik pada kanan atas course. Nah, di sini akan menampilkan beberapa materi pelajaran yang disarankan kepada kita. Kemudian di sebelah kiri ada menu kategori, kemudian tag dan juga level. Jadi kita memilih kategori atau tag maupun level, kita bisa memilih salah satu di antaranya. Kemudian saya ingin mencoba untuk mendaftar ke salah satu kursus yang ada di sini. Misalnya kita memilih pendidikan agama Islam. Kita klik pada materinya. Nah, pada bagian bawah materi ini terdiri dari course info, question and answer, dan juga announcement. Di mana course info ini menjelaskan tentang info materi pembelajaran, tentang apa yang akan kita pelajari, dan juga ada pada bagian bawahnya ada konten course-nya atau materi yang akan kita pelajari. Misalnya di bab 1 sekian, bab 2 juga ada materi sekian, itu pun pada bab selanjutnya. Dan tiap bab ini akan memiliki sebuah fitur assessment atau fitur untuk mengerjakan soal-soal latihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur dashboard. Kita ke atas, kita klik login pada kanan atas. Nah, di sini pada fitur dashboard di sini menjelaskan tentang apa saja yang telah kita lakukan pada course ini, akun kita ini, apakah itu dia kursus yang telah kita ikuti, kursus yang aktif, kemudian kursus yang telah kita selesaikan, dan ada juga total kursus yang telah kita ikuti. Selanjutnya pada My Profile. Fitur My Profile ini akan menjelaskan tentang
profil kita, misalnya nama, username, email, dan sebagainya. Kemudian fitur enroll course. Enroll course ini menjelaskan tentang apa saja kursus atau materi pembelajaran yang telah kita daftar. Kemudian wishlist. Wishlist ini merupakan kursus atau materi pembelajaran yang kita simpan. Jadi pada bagian materi pembelajaran itu akan disediakan suatu tombol wishlist agar nanti materi yang kita simpan akan terpampang jelas di sini. Kemudian my quiz items ini dia menjelaskan tentang hasil kerja dari soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya pada materi pembelajaran yang kita daftar atau materi pembelajaran yang kita ikuti. Mulai dari total jawaban yang benar, total jawaban yang salah, serta apakah kita gagal atau tidak, dan sebagainya. Kemudian untuk order history, di sini order history sini merupakan fitur yang menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita ambil atau apa materi pembelajaran yang telah sebelumnya kita pelajari. Dan untuk fitur question and answer atau jawaban yang telah kita sampaikan pada materi pembelajaran yang kita ikuti. Selanjutnya ada fitur setting. Fitur setting ini tentang pengaturan mulai dari pengaturan profil, pengaturan password, dan juga pengaturan sosial profil. Dan terakhir ada fitur logout. Jadi jika kita ingin keluar dari akun kita bisa klik dengan logout. Mungkin sekian dari demonstrasi solusi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Keren sih. Oke, Dawan. Ini tentang apa tadi lesson ya untuk Iya, Pak. oke, keren. Oke. Keren sih. Nah, itu kan tadi saya lihat. Nah, saya ingin tanya. Itu kalau dibuat pakai teknologi Microsoft itu mungkin kan nggak? Sebenarnya sih udah direncanain, Pak. Pengembangannya ke depan harus pakai ini, pakai Microsoft. Soalnya kan kita dari kelompok Tipon terdiri 4 anggota dan rata-rata itu semuanya dari data analis, Pak. Jadi mentor itu menyarankan untuk menggunakan WordPress dulu, Pak, gitu. Oke. Tapi keren sih. WordPress-nya juga udah jadi ya. Keren sebanyak. Nanti tinggal dikembangkan dengan teknologi Microsoft. Bisa diintegrasikan. Misalnya tadi materi-materinya bisa ngambil dari Microsoft Learn dan lain-lain. Sama bisa ditambahkan mungkin. Oke sih, keren sih dari saya. Ya, maaf Pak memotong ini. Kalau yang teknologi Microsoft untuk sementara ini yang kita gunakan itu Power BI, Pak, untuk analisis akumulasi nilainya itu, Pak. Jadi data-datanya itu tapi untuk sekarang masih dalam mekanismenya itu masih manual, Pak. Jadi kita ambil nilainya itu satu-satu terus di ekspor ke Excel gitu, Pak. Soalnya kalau langsung yang berbaris ini kan susah juga, Pak. Oke, benar. Tapi kalau ke depannya sih ya, Pak. Silakan, Pak. Oh, berarti nanti rencana udah dianalisis ya pakai Power BI ya untuk grafiknya ya? Ya, itu Pak. Itu bisa sih nanti setelah login itu di dashboardnya itu bisa ditambahkan grafik peningkatan nilainya mereka. Gitu tadi. Oke, keren sih dari saya. Iya, Pak. Oke. Mantap. Terima kasih. Iya, Pak. Ada adik-adiknya, ada Aswin, ada Nurul, ada Hairun, sama-sama Asma. Selamat malam ya, saya izin ke room. Iya, Pak. Makasih, Pak Kades. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak. Iya, amin.
Tuh, kayaknya disuruh mikir balik deh. Tapi kah? Tapi kalau yang yang sudah semua dikunjungi. Tapi maksimal jam 10. Kalau jam 10 nih harus mesti balik. Biar sedikit baru sedikit. guys. Sedikit baru 8. Masih lama, guys. Semangat. 45. Dua Pito? 3 kah? 2? Iya, sisa bagianmu. 2 atau 3 ini? Aduh. Rizky enggak apa-apa, Ji. Sebetulnya mau bicara Rizky tuh, pasem itu. Iya. Sebetulnya diambil terus peluang Rizky, kesempatan mau bicara, Iya. tapi ini 2 orang selalu ambil. Saya bisa sedikit lagi. Jadi Gasma. Kenapa jadi Itu. saya? Baik, adik-adik, selamat malam. Kaget, Kak. Kukira betul mentor. Serius, lagi lihat ke HP itu langsung ada suara kamu. Bikin mentor. Siapa-siapa tadi yang sudah selesai muka ini Kiliski? Yang pertama tadi Bu Vita. Kedua siapa tadi yang kedua? Bu Clara. Bu Clara. Ketiga Pak Rinaldi. Keempat Pak Agus. Pak Agus kah? Pak Agus Iya. atau Pak? Ada sebelumnya yang pakai jilbab. Pak Charles? Ya, Pak Charles dulu. Oh iya, Pak Charles juga di. Pak Charles. Ibu siapa itu tadi? Ada tadi satu. Iya. Siapa? Ada pokoknya pakai jilbab tadi. Herlina, bukan Herlina deh. Oh, Herlinda. Ada Bu Herlina. Ya, Bu Herlina juga. Herlinda. Ya, Herlinda. Ibu Herlinda namanya. Baru Siapa Pak lagi, Agus, Bu? baru Pak Kadek. Bu yang ngajar ke security, Asma. Ibu Esti. Bukan. Ada tadi. Skip me itu dulu. Pasti masuk nih Pak Agus. Udah nih. Iya. Pak Kadek. Pak Charles, Pak Kadek. Pak Kadek sudah juga. Pak Charles. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sama itu tadi. Ibu yang berarti sisa 1 itu berarti. Ibu Esti kayaknya deh. Tapi ada Kak Anis juga. Bilang ke tadi, siapa tadi bilang ada Kak Anis mau masuk. Kak Manise. Masih ada beberapa aku belum masuk nah. 9. Berapakah total semua mentor? 9 kapan penguji? Atau enggak dihitung penguji? Penguji. Apa namanya? Pembimbing. Ambil baiknya begitu.
supaya jaga-jaga tuh siapa tahu keluar makin masih ada satu ketinggalan. Ya, apa di astaga kenapa itu lupa namanya? Kita tunggu buka di kelas. Bu Adista. Ya, Batista. Coba lihat di nama-nama situ mentor yang belum dapat siapa. Tunggu. Kan buka jadwal aku. Tapi ada 12 ya di sini. Banyak nah, 9. Ada Pak Argo. Ibu Mahaning juga enggak ada itu. Iya, yang sudah 8 nih. Ibu Vita, Bu Clara, Pak Renaldi, Pak Charles, Ibu Herlinda, Pak Agus, Pak Kade, Bu Adista. Siapa satu? Bukan siapa satu. Masih satu kah? Belum Gesti sama Pak Argo sama Kanis. Itu Selamat datang Kak. Oke, Dari tadi halo udah. teman-teman. Iya. Selamat datang Kak. Halo Kak. Oke, halo teman-teman room 3. Kalian buat apa sekarang? Buat ini aplikasi pengukur keberhasilan belajar siswa dan siswi. Oke, silahkan share screen aplikasinya. Iya. Nah ini Bu, udah kelihatan. Ini saya demonstrasikan langsung Ibu atau bagaimana? Iya, sambil didemonstrasikan, silahkan jelaskan dikit-dikit ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini nama aplikasi website ini itu My Lesson, di mana ini nanti akan sebagai aplikasi mengukur keberhasilan belajar siswa dan siswi. Nah, di sini ada halaman beranda, halaman utama dari website kami yang menampilkan deskripsi singkat tentang website kami. Kemudian ada tombol start yang nantinya ini akan langsung menuju ke halaman login. Kemudian di bagian bawahnya ada kelebihan tentang website kami dan juga tentang pertanyaan yang sering diajukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur loginnya. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan username sama passwordnya. Namun apabila belum memiliki, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah login ini akan melampirkan halaman dashboard tentang akun kita. Di sini ada dashboard, my profile, dan sekian seperti yang tertampil di layar.
Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada fitur course, di mana sini fitur ini menampilkan tentang mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa dan siswi nantinya. Jadi di sini dia akan memilih tergantung dari gurunya mereka mana mata pelajaran yang akan mereka ikuti. Soalnya di sini kan website ini terbagi menjadi dua untuk siswa dan juga untuk instruktur. Jadi apabila ada guru yang ingin memberikan mata pelajaran kepada siswanya itu harus login sebagai instruktur. Jadi dia bisa mengupload materi pelajaran kemudian akan tampil seperti ini. Nah, beda lagi dengan tampilannya dengan siswa. Siswa itu dia tampilannya hanya seperti ini, jadi siswa tidak bisa mengupload materi. Nah, misalkan saya ingin mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini akan tampil mengenai apa-apa saja tentang mata pelajaran ini, mulai dari apa yang akan dipelajari, kemudian info tentang mata pelajaran ini. Kemudian juga ada ini course kontennya yang merupakan materi apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran ini. Kemudian di sini ada fitur question and answer terkait dengan pertanyaan atau pertanyaan yang ingin diajukan siswa kepada gurunya. Dan juga ini announcement terkait pengumuman yang diberikan oleh guru bisa tersampaikan di sini. Nah, untuk memulai itu diklik di bagian ini, content and learning. Nah, akan tampil materi sekian seperti ini. Namun materinya ini tidak sekedar hanya untuk tulisan, tidak hanya sekedar tulisan semata, tapi juga bisa dalam bentuk video atau modul PDF begitu. Nah, namun di sini kami berikan contoh sebagai tulisan saja. Nah, kemudian di tiap bab itu ada soal latihan atau soal ujian yang sebagai ini sebagai tolak ukur. Ini yang menjadi tolak ukur dari aplikasi ini, website ini. Sesuai dengan judulnya kami itu aplikasi pengukur keberhasilan. Jadi nanti hasil dari latihannya ini akan akumulasikan. Ya, jadi tiap siswa itu akan diberi kesempatan untuk mengerjakan soal latihan ini. Nah, di sini kami memberikan batas nilainya itu 80. Kemudian ada jawabannya benar, jawabannya salah. Nah, kemudian di sini kan pertanyaannya hanya 5. Kami hanya memberikan contoh hanya 5 pertanyaan, tapi tergantung dari gurunya lagi. Dia ingin memberikan pertanyaannya lebih dari 5, 10 misalnya, 15, 20 dan sebagainya. Itu tergantung dari gurunya. Kemudian juga pertanyaannya itu misalkan saya kasih contoh di sini. Di sini Oke, kan ini berarti soal latihan. oke, Kenapa? sambil nanya-nanya ya. Kemudian ini cuman ada 5 soal atau tergantung dengan berapa gurunya yang mau masukin. Kemudian ini adalah tampilan dari admin atau dari guru berarti ya? Ya, ini kalau dari admin dan guru itu dia bisa melihat tampilan semuanya. Oke, berarti sekarang lagi mode tampilan guru. Oke, kemudian kalau misalnya tampilan siswa, itu apakah mereka bisa melihat jawaban benar dan salah mereka? Jawaban benar dan salah tidak. Kalau jawaban benar dan salah di sini kan patokannya kita tidak memberitahukan jawaban yang salah yang mana, jawaban yang benar yang mana, karena nantinya mereka hanya fokus kepada pertanyaan itu saja. Jadi dia tidak fokus kepada materi jawaban yang lainnya. Jadi mereka hanya mempelajari atau memahami yang pertanyaan yang salah saja. Padahal fokusnya kita itu bisa memahami tidak hanya pada satu pertanyaan, tapi seluruh pertanyaan yang ada di sini.
Oke, berarti nanti di siswanya itu hanya menampilkan apa hasilnya aja ya, berapa dapat berapanya. Iya, Oke, kemudian ini target untuk websitenya untuk anak SMA, hanya anak SMA. kalau kalau kita lihat dari kemampuan sekarang kan rata-rata untuk siswa SD juga bisa menggunakan terutama HP kan masing-masing itu siswa SD saya lihat sekarang itu sudah ada yang memiliki HP bahkan apa nih dia lebih baik dari orang tuanya begitu kan. Jadi mungkin ini bisa digunakan juga untuk SD tapi dibatasi juga tergantung dari bagaimana penggunaannya siswa tersebut. Oke. Boleh ke menu home lagi? Home. Oke, ke courses. Oke, teman-teman. Aku suka website kalian ini bertema, kemudian ini sangat jelas ya teman-teman. Ini bahkan ada levelnya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalian dapat datanya dari mana? Iya, kami dapat datanya itu dari katalog Kemendikbud karena kan kami ikut dari Kemendikbud itu yang kebetulan juga kami sesuaikan dengan kurikulum saat ini itu kurikulum Merdeka. Jadi kami ambil sumbernya dari situ. Oke, aku paham tentang website kalian. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Terima kasih kalian sudah membuat website secantik ini. Oke, teman-teman. Oke, aku nggak ada pertanyaan lagi. Aku juga udah tahu semuanya dari penjelasan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Capstone Exhibition kali ini. Selamat malam. Aku izin live ya teman-teman. Ya, terima kasih Kak. banyak Ya Kak. Kak, makasih Kak Hesti. Iya, sama-sama. Pertanyaan kalian, apakah aku mentor terakhir yang datang ke sini atau ada siapa lagi yang mau datang? Dari perhitungan sepertinya terakhir Kak. Oke. Kalau misalnya oke, benar 9 mentor. Berarti kalau misalnya aku yang terakhir nanti silahkan langsung ke main room ya teman-teman. Izin bertanya Kak. Iya, silahkan. Silakan. Oh ya, izin bertanya apakah kalau pembimbing dihitung sebagai mentor yang berkunjung atau tidak Kak? Karena tadi ada sempat pembimbing kami yang join. Iya, dihitung sebagai yang berkunjung juga. Jadi pas 9 ya? Iya Kak. Oke, kemudian siapa lagi tadi yang mau bertanya? Enggak Kak, pertanyaannya sama Kak. Mau nanyain apakah terhitung mentor yang berkunjung apa gimana Kak? Oke, bisa sama gitu ya, lucu. Oke, kayak gitu. Terima kasih teman-teman, aku izin live ya. Jangan lupa komen. Iya Kak. Banyak Kak. Kasih Kak Hesti, selamat malam. Baik itu bilang kok tadi kayak apa? Apa? Saya kira bagus sih itu kayak WST. Iya, mendukung WST. Bagus sih. Kupikir kayak tegas-tegas sih begitu atau Ini direkam, guys. Awas offside. Awas. Tidak terlanjur nih. Baik Ji. Sudah minta ditegang. Jadi kembali ke ini. Kembali ke apa nih? Cek Bang yang di grup itu cocok itu tuh enggak ada yang salah, siapa tahu ada salah. Kak Anis sama Pak Argo bagaimana? Ada tadi Bu Manisa Kak sempat masuk. Siapa tadi bilang ada? Enggak, yang mentorku dia tuh ada, cuman mungkin itu aku bilang tadi mungkin tidak dijadwalkan ke dia. Tidak, karena di mentor keseluruhan tuh ada 12, mungkin Ya. ada ini Tuh. yang kirim di grup itu
Selesai itu 9. Iya sih. Selesai ini. Kan berarti. Selesai tidur Mipang ini. Karena bilang orang Kembali ke main room. tadi dibilang di grup kah? Kembali ke kampung. Buru-buru sekali. Tunggu dulu deh, kasih kenapa 10? Ah, yang Kasih mana? jadi 10 menit lagi. Ya. Stop Mipang, stop rekam nih. Selesai itu dari Ya. masuk mentor sudah sampai 9. Bentar aku tutup.